Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu penuh dengan sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang keempat ayat 24. Tertulis demikian. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada suami yang tidak merasa cemburu, istrinya selingkuh dengan orang lain, itu adalah hal yang aneh. Begitupun sebaliknya, kalau ada seorang istri yang tidak merasa cemburu ketika suaminya menjalin hubungan dengan wanita lain, itu adalah hal yang absurd. Kecemburuan merupakan hal yang normal dalam sebuah hubungan. Cemburu menunjukkan keinginan agar pasangan hidup atau orang yang kita kasihi menjadi khusus untuk diri kita. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita perlu mengerti bahwa Tuhan itu cemburu kepada kita ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya, dan ketika hati kita menyimpang kepada yang lain. Dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 24 ini tertulis, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Firman Tuhan di sini jelas menyatakan salah satu sifat dari Allah, yaitu bahwa Dia Allah yang cemburu. Kata cemburu di sini bukan berarti Allah merasa kurang atau iri hati kepada kita. Sebaliknya Dia cemburu yang kudus, seperti seorang suami yang mencintai istrinya ataupun seorang istri yang mencintai suaminya. Allah mencemburui kita karena Dia adalah pencipta dan penebus kita, dan kita ini adalah miliknya secara sah. Kecemburuan Allah membuat Allah datang untuk menebus kita dan memposisikan kita kembali menjadi miliknya untuk selamanya. Kalau kita menyembah yang lain, menyembah Allah-Allah yang lain yang sebenarnya bukan Allah, kalau kita menyembah Tuhan yang lain, kalau kita berfokus kepada harta, materi, lebih mengutamakan mamon dan semacamnya, Tuhan cemburu kepada kita. Tapi kita perlu mengerti bahwa kecemburuan Tuhan itu muncul karena Tuhan mau melindungi kita dari kehancuran akibat dari kesesatan dan pelanggaran yang kita lakukan. Hubungan kita dengan Tuhan itu bersifat eksklusif, dan itu sebabnya Tuhan cemburu kepada kita ketika kita berpindah kepada yang lain. Ada satu pertanyaan yang menarik berkaitan dengan cemburu ini. Dikatakan Allah itu di dalam ayat ini Allah yang cemburu. Sementara itu di ayat yang lain, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Sementara itu dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dinyatakan bahwa kasih itu tidak cemburu. Nah, bagaimana maksudnya ini, saudara? Mengapa disebutkan Allah itu cemburu, tapi kemudian di 1 Korintus 13 ayat 4 bahwa kasih tidak cemburu? Jawabannya adalah terletak pada perbedaan kata cemburu dalam Ulangan pasal yang keempat ayat 24 ini dengan cemburu dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kata cemburu dalam 1 Korintus 13 ayat 4 berkaitan dengan iri hati, dengki. Sedangkan cemburu dalam Ulangan 4 ayat 24 ini berkaitan dengan
hal yang positif, yaitu keinginan untuk melindungi karena kepemilikan Allah atas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan buat kita, saudara? Karena Allah itu cemburu, mari hidup benar, berkenan, taat, menyenangkan hati Tuhan. Jangan berpindah kepada yang lain. Jangan kita meninggalkan Tuhan Yesus. Sebab bukan Allah yang rugi sebenarnya, tapi kitalah yang rugi kalau kita meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Kristus, meninggalkan Tuhan, akan membawa kita pada kebinasaan. Tapi kalau kita tetap di dalam kasih karunia-Nya, kita akan sampai pada keselamatan kekal, yaitu hidup bersama dengan Tuhan dalam sorga yang telah dijanjikannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami pengertian tentang Engkau Tuhan, Allah yang cemburu, tapi bukan secara negatif. Kecemburuan-Mu disebabkan karena kasih-Mu atas kami. Engkau tidak mau kami binasa, tapi Engkau mau agar kami mengalami hidup yang kekal, serta keberkatan yang daripada-Mu. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami selalu hidup dalam ketaatan, tidak menduakan Tuhan, tidak meninggalkan Engkau, tapi setia selalu mengasihi-Mu sampai akhir hidup kami di bumi ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah di dalam kebenaran. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali kami bawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan curahkanlah rahmat serta kasih karunia-Mu. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.